Oke, di video kali ini kita akan mereview sebuah HP yang kemarin kita beli tanpa baterai, dan ini sudah saya kasih baterai juga. Awalnya juga dia bling hitam dan saya coba lagi, kemudian seperti ini sudah bisa digunakan normal kembali, tapi kondisinya adalah seperti ini. Kondisinya agak kena air gitu ya, tidak tahu ini kenapa, atau mungkin memang masih dilama memang kayak gini, jamuran atau gimana. Dan sekarang kita akan quick review aja, quick review dari ini Samsung. Ini kayak modelnya kayak Samsung Galaxy Young, itu saya juga pernah punya, tapi ini ada flashnya. Yang unik di sini ada flashnya dan ada kamera depannya juga di sini. Oke, kita masuk ke CPU dulu ya, karena kita belum mengetahui prosesornya. Karena dulu itu udah ada apa namanya itu, prosesor yang terkenal kan, emang 2013 dulu memang tidak ada yang terlalu terkenal prosesornya kecuali Snapdragon itu dulu. Snapdragon aja muncul itu kapan, itu udah lama, dan mungkin serinya juga tidak terlalu banyak dulu. Oke, di sini dia pakai prosesor Cortex Broadcom BCM 21654 G999 MHz, artinya kode buatin 1 GHz, single core 1 GHz, CPU nya Broadcom semuanya, CPU nya Broadcom. Oke, ini device nya, berarti ini device nya ya. Layarnya aslinya 3,5 ya, bukan 3 inch, karena ini nggak tahu, mungkin sistem salahnya ya, mungkin yang mengira layarnya seperti itu. Dan resolusinya saya nggak tahu, density-nya saya nggak tahu. RAM-nya 512 karena di sini kebacanya 445 kalau emang kayak gitu. Dan available 17, dikit banget ya, 17. Dan internalnya 2,05 GB, available 1,79. Temennya masih banyak available-nya. Dan RAM-nya ini emang kayak gitu ya, zaman dulu itu 512 itu termasuk RAM yang kategorinya yang menengah, karena dulu itu paling sedikit itu 128 dan kebanyakan 256 juga, 256 terus 512 itu 256 sama 512 itu hampir banyak juga yang beredar. Tapi yang 128 kan udah jarang yang beredar. RAM 128 MB dulu itu pernah ada yang pakai, terus saya lupa merek yang brand kecil, mungkin dia pakai RAM yang kecil segitu, mungkin paling besarnya brand yang kecil itu 256, 512 itu udah termasuk besar. Dan ini Samsung tahun itu paling besar itu RAM 2 GB. Itu ada di Samsung Note Samsung Note 2 itu tuh 2012 13 tuh. Ya, di sini sistem Androidnya 4.1 Jelly Bean ya, Jelly Bean ya. Oke, baterainya 60% karena emang standby ya, dia tadi udah 1 minggu sendiri standby-nya. Kita cek di sini apakah benar sisanya, bentar kita cek informasinya. Oke, model HP-nya adalah GTS 6810, itu modelnya Samsung Galaxy Fan ya, Samsung Galaxy Fan, karena dulu Samsung Galaxy Young itu S616 berapa ya, 6830 atau berapa itu saya lupa modelnya. Oke, buat jelipin ya, kayak gini dulu bisa dibuat seperti ini, kayak mainan kacang-kacangan gitu, seperti itu sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke manajer aplikasi. Oke, di sini filenya itu adalah 1,8 GB ya, 1,80 berarti emang 2 GB ya. Jadi saya udah masukin beberapa, ini CPZ juga, ini bawaan lainnya bisa dihapus malah.
dulu emang ada line bawahnya. Kurang tahu itu, memang kayaknya dulu include-nya itu BBM deh yang bawaan itu. Kalau yang lain kurang tahu sih. Kalau di Indonesia itu bawaannya BBM mungkin, kalau di luar mungkin line. Kalau di Indonesia itu bawaan aplikasinya BBM. Dan oke, di sini ya emang benar terpakainya 367, sisanya 78. Ini kalau zaman dulu lemot ya, setengah giga itu udah kayak gimana gitu. Harusnya sih berapa, kalau Samsung Young itu 768. Saya masih ingat itu orangnya 768, dan terpakainya sekitar 680 berapa gitu. Maksudnya RAM fullnya 680 berapa gitu, terpakainya sekitar ya 400-an. Dia masih ada lega 200 dulu pernah saya coba Samsung ini, saya geber untuk main game, masih kuat karena emang manajemen RAM-nya agak tinggian ya daripada HP-HP yang lain kan 512 itu. Yang saya heran RAM-nya kenapa di Samsung Young bisa 168 berapa itu. Oke, sudah benar ini. Sisanya sama 1,7, total 1,9. Ada aplikasi lain yang tersembunyi mungkin juga. Lihat di sini tadi sistemnya bacanya segitu, mungkin file bawaannya mungkin yang besar nih. Androidnya kan sendiri kan Jelly itu bisa 700 MB itu, kalau Jelly Bean itu 700 MB. Dan ini bawaan Samsung juga, atau switchnya mungkin lebih ya, 1 GB lebih ya kalau dimasukin ke memori 4 GB. Paling sisa seperti tadi lah. Kalau 4 GB itu masuknya itu di memori kadang bacanya 3,7 atau berapa itu, 3,69 kadang seperti itulah. Oke, di sini kita akan tes untuk aplikasi kamera, dan untuk nanti kita tes suaranya juga karena emang zaman dulu suaranya kencang banget. Jadi kita akan masuk ke kamera dulu yang pertama. Dan bentar. Oke, di sini kameranya belakang dan depan. Sayangnya di kamera depannya nggak bisa, jadi nanti kalau saya paksa itu mesti force close dan harus saya reset lagi. Maksudnya reset aplikasi kameranya mesti ya. Ini kan sudah saya tata rapi, jadi tidak usah lah ini kayak gitu. Nih resolusi kamera depannya 0,3, kamera belakangnya 5, ada flash juga. Dan seperti ini saya coba untuk buatkan nih, saya ada flashnya. Kita akan tes untuk flashnya dulu. Oke, seperti itu flashnya, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga ya, cukupan lah. Untuk mode shootnya sama, shoot tunggal, panorama, bedikan, bagi bedikan terus bedikan semua. Untuk scene-nya di sini ada banyak scene: potret, landscape, olahraga, pesta, pantai, senja, fajar, moto, mini, gugur, terus teks, cahaya lilin, kembang api, cahaya layar, kemudian mode malam. Mode malam ini yang paling apa tuh, spesial banget karena emang mode malam ini yang paling spesial dari semua mode ya. Karena kalau sekarang itu kan ada yang sekarang kan ada mode malamnya kan, itu masuk sendiri kan. Ini di sini ternyata zaman dulu udah ada mode malam ya, zaman Samsung S generasi pertama sih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam videonya. Videonya bisa merekod sampai 640, 480. Untuk kamera depannya record cuma 320. Saya lihatin. Nah, seperti ini dia gelap, ada filmnya. Dan sama ya, recordnya sama. Kamera depan belakang sama. Untuk record 640, 480 ya sama. Dia bisa aktifin flash. Udah kayak gitu aja sih. Untuk aktifin flashnya kayak gitu aja, jadi nggak bisa aktif ya, kita harus klik record dulu baru aktif. Oke. Dan nggak ada tombol shutternya. Harusnya kalau 5 megapiksel tuh
harus ada syaratnya, tapi tidak tahu mungkin zaman dulu ya, atau mungkin keterbatasan network juga ya, tidak tahu mungkin begitu. Oke, untuk tes kameranya sudah seperti tadi. Nanti saya akan masukkan lagi untuk foto dan videonya, hasil foto dan videonya dari HP ini, sampelnya aja ya. Nanti saya akan masuk lagi ke dalam review selanjutnya kalau ada yang request. Nanti saya coba isi beberapa game dan beberapa aplikasi editor foto dan video juga. Di sini kita akan tes untuk tes musiknya. Ini ada perfect piano, nanti takutnya apa copyright, jadi mungkin ada musik yang kena copyright dari itu, jadi kita pakai musik bawaan saja, nih. Kita tes di sini saja. Ini full. Ngecerak gitu ya. Oke, kita turunin 1 bar. Oke, kayak itu tadi ya, karena tidak ada tombolnya kita pakai ini. Oke, kalau yang mau full kerasnya. Oke, mantap ya, keras banget. Dan pada zaman dulu emang terkenal dengan keras banget suaranya, dan sampai kedengaran sebelah tetangga juga karena saking kerasnya suaranya zaman dulu, dan berbeda dengan HP zaman sekarang. Dan sekarang tuh kayaknya agak pelan-pelan, nggak tahu kenapa itu, mungkin ada downgrade dari suaranya, mungkin agak lebih bagus juga, mungkin bisa, karena yang zaman dulu kan kebanyakan cempreng itu ya, dari situ suaranya keras banget itu. Oke, cukup segitu untuk review singkatnya dari HP ini. Mungkin nanti saya akan buatkan full reviewnya aplikasi semuanya, dan semua record foto dan record video dan juga foto dari HP ini full dari pagi sampai malam. Nanti kita akan sabarkan sendiri untuk itu juga foto, dan untuk untuk itu juga aplikasi ini saya akan buat pisah sendiri. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.